Kemudian saat safar, perjalanan Pak, di pesawat misalnya, Bapak kan pesawat berapa jam? 9 jam biasanya. Kalau Indonesia, Jakarta, Jeddah itu 9 jam Pak. Lumayan melelahkan kan? Ya, apa yang kita lakukan Pak selama safar? Yang pertama, banyak ibadah. Jangan sibuk nonton. Banyak yang mau ibadah itu kan, kalau di pesawat kan suka ada televisinya depan kan. Cari-cari ini. Waduh, filmnya apa? Film koboi lah. Film macam-macam. Aduh, kamu kan lah mau berangkat, mau ibadah. Kok sibuk nonton film? Kok ngapain sih? Banyak apa? Ibadah, baca Quran. Dulu Rasulullah SAW tuh dalam perjalanan sholat loh Pak. Ini termasuk apa? Sholat di atas kendaraan tuh termasuk sunnah yang hampir hilang Pak. Jarang orang saat di pesawat sholat 2 rakaat sambil duduk aja nggak masalah. Kemudian Pak, untuk sholat di atas kendaraan, di kapal gimana? Kalau qadarullah Bapak misalnya berangkat dari Indonesia jam berapa? Dari sana? Dini hari. Jam berapa? Jam 12. Berarti mau tidak mau sholat subuh di sana kan? Betul. Iya. Selama Bapak Ibu masih bisa untuk berwudu pakai air, wajib pakai air. Selama masih bisa ya. Kalau tidak bisa juga baru tayamum. Dan selama Bapak Ibu masih bisa berdiri, wajib berdiri. Rencana naik pesawat apa? Qatar. Qatar. Pesawat Qatar biasanya ada musolanya nggak di belakang? Gak ada. Saya nggak tahu ya. Kalau bisa ada tempat kosong, Bapak Ibu minta izin ke peragawatinya. Perawagawati. Apa itu? Pramugari. Ya. Bilang boleh saya tuh sholat di sini. Kalau udah kita usahakan nggak ada tempat sama sekali buat berdiri, selama masih bisa berdiri wajib berdiri. Kalau nggak bisa juga baru duduk. Kalau nggak bisa juga baru apa? Duduk. Banyak di antara jamaah haji dan umrah itu nggak usaha dulu berdiri. Apalagi kalau misalnya pas naik pesawat Saudiah tuh di belakang ada musolanya Pak, enak Pak. Ya bisa berdiri, bisa gantian, nggak masalah. Ya. Ingat, selama masih bisa berdiri wajib berdiri. Kalau kita tidak bisa berdiri baru kita dengan apa? Duduk. Ya. Nah ini. Selama perjalanan, kalau misalnya qadarullah lewatnya zuhur asar, ya kita jamak qashar. Zuhur 2 rakaat, asar apa? 2 rakaat. Ya. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ketika naik pesawat, pas naik itu ucapkan apa? Allahu Akbar. Ketika mau turun, ya, ucapkan apa? Subhanallah. Jangan lupa itu. Karena itu yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian ibu-ibu, ketika telah sampai di Jeddah, ya, kalau kita sudah masuk Jeddah, berarti kita sudah masuk ke negara orang lain, ke tempat orang lain. Ada doa saat kita masuk ke tempat atau negeri orang lain, Pak, yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin nanti akan dibagi-bagikan ya. Allahumma rabbas samawati sab' wa ma adlalna, wa rabbal ardina sab' wa ma aqlalna, wa rabbas syayatina wa ma adlalna, wa rabbar riyah wa ma darayna, fa inna nas'aluka khaira hadhil qaryah wa khaira ahliha, wa na'udzu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Ya, jadi ketika kita sampai Jeddah, kita sudah masuk negeri orang, Pak. Nah, ternyata Rasulullah mengajarkan doa kalau kita masuk ke apa? Negeri orang itu ada doanya.
Ya. Allahumma rabbas samawati sab'a wa ma adlalna. Ya Allah, pemilik langit yang 7 dan apa yang dinaunginya. Wa rabbal ardina sab'a wa ma aqlalna. Dan pemilik bumi yang 7 dan apa yang pangku olehnya. Wa rabbas syayatina wa ma adlalna. Dan pemilik setan-setan dan apa yang mereka telah sesatkan. Wa rabbar riyah wa ma dharaina. Dan pemilik angin dan apa yang telah ia bawa. Fa inna nas'aluka khaira hadhil qaryah wa khaira ahliha. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau kebaikan negeri ini dan kebaikan penduduknya. Wa na'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan negeri ini, keburukan penduduknya, dan keburukan yang ada padanya. Ya. Jadi dimanapun kita masuk negeri orang, kampung orang, sunnahnya baca ini, Pak. Bukan cuma di Jeddah saja, enggak. Kalau kita masuk kampung orang, negeri orang, sunnahnya baca doa ini. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian Bapak sekalian, ya, di kota Makkah dan Madinah, ketika kita telah sampai Bapak sekalian, saat safar, kalau Bapak sholat di belakang imam di Masjid Nabawi, tidak boleh kosor, wajib sempurna. Tapi kalau Bapak sholatnya sendirian di hotel, yang lebih baik kosor. Lebih baik apa? Kosor. Kenapa? Karena Bapak musafir. Bapak Ibu lagi safar masalahnya. Dan musafir sangat ditekankan untuk mengkosor apa? Sholat. Ya. Jadi misalnya Bapak berkata, saya mau sholatnya di hotel aja lah. Ya udah, kosor 2 rakaat. Ya, untuk zuhur, asar, dan isya. Tapi kalau Bapak sholat di Masjid Nabawi, di belakang imam yang mukim, wajib sempurna. Dengan kesepakatan seluruh ulama. Nah, jadi permasalahan, mana yang lebih utama? Mengkosor atau sholat berjamaah? Kata para ulama, sholat berjamaah lebih utama. Jadi kita tidak mengkosor. Tapi kalau misalnya ingat Pak, musafir itu dengan kesepakatan seluruh ulama, pertama, musafir tidak wajib sholat berjamaah. Yang kedua, musafir pun tidak wajib sholat Jum'ah. Artinya kalau kita tidak sholat berjamaah, tidak berdosa. Musafir tidak wajib. Musafir tidak ikutan sholat Jum'ah, nggak berdosa. Karena memang musafir tidak wajib apa? Jumatan. Tidak ada Jumatan buat musafir. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah. Tapi kalau ikutan Jumatan juga, alhamdulillah, bagus. Ya. Nah ini, Bapak dan Ibu sekalian. Baik. Kemudian Pak, kalau misalnya Bapak dan Ibu-Ibu mau beli oleh-oleh buat yang di rumah, bagus. Ya. Sesuatu yang bisa diberikan buat tetangga sebagai rasa terima kasih. Mereka sudah jagain rumah kita. Buat saudara-saudara kita. Boleh, gak masalah. Itu bagus kata para ulama. Iya. Ya kota Islam saudaraku seiman. Dahulu Jabir bin Abdillah ketika telah pulang dari safar. Beliau menyembelih seekor unta. Lalu dagingnya dibagi-bagikan ke tetangga-tetangganya dan fakir miskin sebagai rasa syukur kepada Allah yang sudah menyelamatkan dalam safar dan memberikan kemudahan dalam perjalanan. Jadi kalau misalnya habis umroh, ibu-ibu kemudian misalnya nyembelih kayak kambing, dibagiin buat fakir miskin, buat tetangga, bagus. Sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ada contohnya dari salaf. Ya. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian.